What's up guys, welcome back to my YouTube channel again. Balik lagi sama gue Iksan Julfikar. Ya, di video kali ini gue mau kasih tahu tips untuk hemat baterai health di iPhone kalian. Nah, ini buat pengguna pemula ataupun yang udah lama, wajib banget nih nonton video ini nih. Jadi kalian harus simak video ini nggak selesai, apa aja tips tersebut. Oke, so check this out guys. Oke, tips pertama adalah pastikan adapter yang kalian gunakan itu original ya, Apple adapter produk kalau bisa seperti ini. Untuk yang pertama tuh adalah adapter Apple produk. Kalau misalkan kalian belum mampu atau belum bisa membeli Apple produk seperti ini, kalian bisa pilih pihak ketiga seperti Aoki ini ya, ini Aoki ini, Ugreen di video ini, Anchor ya, dan lo harus pastiin beli di tempat original atau tempat officialnya. Kalau misalkan Apple produk, pastiin kalian beli di tempat yang original, menjual original produk Apple ya. Jadi jangan sampai salah toko. Kalau misalnya yang pihak ketiga, pastiin kalian beli di officialnya ya. Kalian bisa nonton di video-video gue sebelumnya tentang adapter di sini ataupun yang ini kayak gitu ya. Oke, next tips keduanya yaitu kabel ya. Nah, kabel ini pastikan original Apple ya. Kalau misalkan kalian belum bisa atau belum siap membeli Apple produk original kabel seperti ini, kalian bisa pilih kabel pihak ketiga, tapi pastikan sudah MFI. MFI itu adalah made for iPhone, dimana di video-video gue sebelumnya di sini udah gue bahas ya. Kabel Aoki juga di sini gue jelasin. Dan pastiin belinya di tempat yang official. Oke, itu yang dua pertama yang gue sebutin adalah itu yang paling penting, adapter dan kabel. Jadi jangan sampai kalian menggunakan yang KW atau apapun itu asal-asalan, karena ini menyangkut tegangan listrik yang dikirimkan ke iPhone kita. Jadi nggak bisa sembarangan cuy untuk menggunakan adapter dan kabelnya kayak gitu ya. Oke, setelah itu kita pergi ke iPhone-nya. Tips ketiga yaitu adalah background app refresh. Nah, adanya di bagian setting ini. Nah, di bagian setting kalian pilih general. Di sini ada background app refresh. Di sini kalian tentukan mana aplikasi yang background app refresh-nya nggak perlu kalian enable. Jadi kalian bisa atur di sini sesuaikan kebutuhan kalian. Ini penting banget. Jadi kalau kalian nggak buka aplikasi tersebut, tapi aplikasinya running di background kayak gini, dan dia nggak perlu automatic background app refresh gitu loh. Jadi kalian cukup di manual aja refreshnya kayak Instagram, kalian bisa manual kan refresh kayak gitu. Makanya di sini gue disable. Ataupun kalau memang kalian perlu offin aja sekalian. Tips selanjutnya yaitu ada pada notifikasi. Nah, di notifikasi ini, di sini juga penting banget kalian harus setting semua atau pilih semua, jangan semuanya kalian on. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, beberapa aplikasi tuh gua buat statusnya jadi off notifikasinya, karena gua nggak butuh juga notifikasi dari aplikasi itu. Dan kalian bisa tentukan kebutuhan kalian. Memang ini menjadi menurunin gue biasanya nurunin produktivitas aplikasi. Kita kan kadang penting juga notifikasi ya. Tapi balik lagi, kita koreksi diri kita, mana sih yang penting dan nggak penting aplikasinya itu untuk kita menerima notifikasinya. Seperti itu cuy. Jadi kalian bisa atur untuk kalian setting menjadi off. Oke, tips selanjutnya, tips kelima, kalau misalkan kalian nggak butuh-butuh banget iPhone kalian, buat silent mode aja. Jadi kalau misalkan kalian memang nggak butuh-butuh banget, jangan di onin kayak gini, di offin aja. Seperti ini tuh, off. Jadi dia hanya getar aja atau silent mode aja gitu loh. Kalau misalkan kalian butuh ya nggak apa-apa kalian enable seperti ini tuh. Tapi kalau misalkan kalian nggak butuh ya udahlah, di disable aja, jadi off aja, getar aja gitu loh. Oke, ya selanjutnya tips keenam yaitu brightness. Nah, tuh brightness nggak usah seterang-terang gini. Ini karena konten aja ya. Kalau konten karena gue gedein jadinya. Kalau misalkan kalian bisa atur segini atau semana tuh sesuaikan kalian aja ya. Jadi jangan terlalu terang-terang banget lah gitu ya. Sesuaikan sama kebutuhan. Cuman kalau gue lebih sering memang turun. Ini karena konten aja, jadi gue naikin brightnessnya. Dan tentunya auto brightness kalian juga di disable ya. Kalian pergi ke setting. Nah, di setting kalian bisa search aja di sini langsung auto brightness di sini. Nah, auto brightness ini kalian bisa offin, nggak perlu kalian onin ya. Kalian bisa lihat ya. Jadi auto brightness ini kalian offin aja, nggak penting-penting banget. Jadi kalian offin aja ya. Ya, berkaca pada screen on time di bagian baterai iPhone kita bisa cek di sini aplikasi mana yang sering kita gunakan. Kalau bisa jangan terlalu edik banget atau full day menggunakan sosmed dan main game gitu loh. Jadi kalian bisa cek mana aplikasi yang memang terlalu makan baterai atau kalian penggunaannya sering banget gitu loh. Kalian cek sendiri masing-masing dan itu kalian kurangin. Misalkan kayak gue di sini buka TikTok terlalu sering, ya gue harus kurangin. Jangan terlalu full day, hampir satu hari full gue mainin TikTok, WhatsApp, dan Instagram kayak gitu. Oke, next selanjutnya yaitu kalau misalkan bagi kalian nggak penting, kalian disable aja light mode. Kalian gunakan dark mode aja seperti ini ya. Jadi ini cukup memakan baterai, di mana si layar ini nggak terlalu brightnessnya nggak terlalu terang banget kalau kita menggunakan dark mode gitu. Terutama aplikasi-aplikasi yang sering kita gunakan ini udah mulai support semua kan dengan dark mode yang ada kayak gitu. Oke, tips selanjutnya kalau misalkan lo lagi menggunakan laptop atau komputer
komputer, usahakan itu synchronize ke iPhone kalian. Misalkan kalian buka WhatsApp, jadi kalian nggak perlu menggunakan WhatsApp lagi di iPhone ya. Jadi kalian gunakan WhatsApp tersebut di laptop kalian atau komputer kalian atau MacBook kalian ya, kayak gitu. Jadi itu bisa mengurangi pemakaian iPhone kita pada setiap harinya gitu loh. Jadi kita juga bisa taruh iPhone kita dalam kondisi terkunci, kita hanya mengakses lewat laptop aja, mau WhatsApp, Line, Instagram dan lainnya kalian gunakan komputer atau laptop. Ini bagi teman-teman yang memiliki laptop dan komputer ya, kayak gitu. Oke, next tips selanjutnya yaitu charger seperlunya aja. Jadi kalau misalkan kalian lowbat di bawah 20%, kalian charger aja cuy. Kalau misalkan udah di atas 80%, kalian cabut. Jadi disiplin dalam charger, jangan kalian mainin juga iPhone-nya lagi di charger. Pokoknya charger diminimalisir aja untuk tidak memainkan iPhone kalian. Dan itu udah harus disiplin ya. Misalkan 20% ke bawah itu udah dinyatakan lowbat atau baterainya sudah berkurang, kalian charger. Ketika sudah 80% ke atas itu sudah dinyatakan penuh, jadi kalian cabut juga nggak apa-apa, kayak gitu. Disiplin dalam menggunakan atau dalam saat charger si iPhone kita ya. Oke, yang terakhir tipsnya, lu juga pada kepo ya dengan baterai health gue ya. Gue kasih tahu ya, baterai health gue ini sekarang di 85% ya. Ini yang terakhir, baterai health akan tetap turun mau bagaimana kita jaga, karena baterai ada kesehatannya seperti aki motor, aki mobil gitu ya. Selama iPhone kita gunakan, selama itu juga potensi penurunan baterai health akan ada penurunan. Jadi gue saran nggak perlu berlebihan untuk parno dengan turunnya baterai health. Kalian bisa lihat baterai health gue di sini 85% aja cuy ya. Oke, jadi ini yang tips yang terakhir, gak usah terlalu parno atau berlebihan takut dengan baterai health turun. Selama iPhone kalian gunakan itu akan ada penurunan baterai health pastinya. Oke, kayak gitu. Ya, berikut tadi adalah tips untuk hemat baterai health di iPhone. Jadi bagi teman-teman yang baru menggunakan iPhone atau yang udah lama, semoga terbantu dengan tips ini. Kalian bisa gunakan tips ini di iPhone kalian, oke? Jangan lupa kalian like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya, dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.